Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ya sekali lagi ya kita ketemu di segmen review pertandingan ya. Seperti biasa, satu hari setelah pertandingan kita akan mereview pertandingan kemarin ya. Arsenal kalah 2-0 di Emirates melawan West Ham gitu. Format kali ini saya sekali lagi tidak memakai format 5 hal ya, karena memang saya ingin lebih agak flowing aja sih untuk kali ini, karena nggak terlalu banyak juga yang mau dibahas gitu ya. Yang paling pertama ya sudah pasti kita mau ngomong tentang gol kontroversial kemarin ya. Itu gol pertamanya West Ham yang menurut saya ini ya harusnya nggak gol ya, karena kalau kita lihat ini kan dari cuplikan kamera yang ada di VAR, ini bolanya sama sekali udah ada di luar garis ya kalau kita lihat ini, dan tidak ada yang ditarik garis untuk memperlihatkan bolanya masih ada di dalam permainan gitu. Jadi menurut saya sekali lagi VAR melakukan keputusan kontroversial, dan ini sudah berkali-kali dan bukan hanya Arsenal ya. Kita juga ngomong untuk pertandingan tim-tim lain lah. Manchester City sudah dapat juga, Manchester United juga sudah beberapa kali, Liverpool beberapa kali juga dapat ya kontroversial. Terus apalagi Chelsea, saya nggak terlalu ngikutin Chelsea ya. Tottenham kayaknya juga sudah dapat beberapa keputusan yang kontroversial. Jadi menurut saya banyaklah tim-tim yang sudah mengalami keputusan-keputusan kontroversial, dan ini juga membuat keputusan-keputusan yang sebenarnya menurut saya fair menjadi dipertanyakan gitu kan. Kenapa? Karena terlalu sering keputusan-keputusan kontroversial ini jadi membuat keputusan-keputusan wasit yang sebenarnya bagus gitu ya menjadi dipertanyakan, karena nggak dipercaya lagi gitu loh keputusan wasit ini oleh para fans gitu. Jadi ini PGMOL, jadi sebagai badan wasit di Inggris di EPL ini harus bertindak lebih jauh ya. Jadi ini PGMOL harus menaikkan standar mereka mulai tahun depan ya. Menurut saya mulai 2024 ini harus ada perombakan besar-besaran terhadap standar apa yang mereka lakukan di PGMOL. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan ini justru merusak integritas EPL ya. Apa yang mereka lakukan ini membuat semua keputusan wasit ini dipertanyakan. Kenapa? Karena keputusannya sering salah dan lalu mencoba dijustifikasi di akhir pekan. Saya lupa di hari apa ya, itu di sana di Inggris itu nanti wasit itu diberi acara khusus di BBC kalau nggak salah. Itu nanti mereka menjelaskan keputusan-keputusan mereka, dan biasanya yang dijelaskan itu keputusan-keputusan kontroversial. Bahkan beberapa kali malah ada keputusan-keputusan kontroversial nggak dijelaskan juga gitu di situ. Nah, ini yang menurut saya harusnya bukan justifikasi yang dilakukan oleh para wasit ini, tapi melainkan memang harus melakukan perbaikan. Terutama ini hal-hal seperti ini harus kita matangkan. Kalau saya pribadi ya, menurut saya pribadi, VAR ini harusnya sudah bukan lagi dipegang oleh manusia. Teknologi kita udah ada, VAR ini harusnya langsung dipegang oleh AI. Karena menurut saya AI akan lebih fair. Setidaknya keputusan mereka, kalaupun tidak fair, setidaknya akan lebih konsisten. Jadi nggak fairnya ke semua klub gitu loh. Jadi kalau saat ini kontroversialnya tuh tidak fairnya ini lebih ke ya hanya beberapa klub gitu kan. Kita lihat Manchester City, keputusan kontroversialnya mereka hanya sedikit yang merugikan mereka gitu. Jadi itu menurut saya masih salah satu yang kita harus pertanyakan gitu. Ya itu masalah gol kontroversialnya West Ham ya. Tapi
Kita lihat juga sebenarnya dari Arsenal, kalau misalkan maksud saya, kita tidak bisa menyalahkan kekalahan kita kemarin terhadap gol itu saja gitu. Kenapa? Karena kita kalah 2-0 dan gol keduanya menurut saya nggak ada yang bisa kita protes gitu ya. Jadi kalau dari saya pribadi, kita kemarin kalah itu murni karena memang kita juga kemarin penyerangannya mandul ya. Jadi kalau kita kalahnya 1-0 atau seri lah 1-1 gitu ya, mungkin kita bisa menyalahkan gol kontroversial itu. Tapi kalau kita ngomong dari apa ya, dari jalannya pertandingan, kita bisa lihat pertandingan kita kemarin ini nggak banyak pemain yang tidak banyak pemain yang bisa menembus sepertiga ini pertahanan West Ham gitu loh. Jadi walaupun kita lihat ya momentum pertandingannya, field tiltnya kita menguasai pertandingan, tapi dari penguasaan pertandingan ini tidak berbuah apapun gitu ya. Kita lihat ini possessionnya 74%, expected goalsnya 2,77. Jadi harusnya kita setidaknya mencetak 2 gol loh harusnya ya. Shotsnya totalnya ada 30 tendangan, shots on targetnya 8. Kita ada 5 kesempatan besar dan kita 5-5-nya semua nggak ada yang berbuah menjadi gol gitu ya. Jadi ini kalau dari saya memang menunjukkan bahwa permainan kita kemarin mandul gitu. Jadi serangan kita tidak efektif. Bahkan di satu titik kemarin itu kan kita di menit ke berapa ya, itu kita masukin Reiss Nelson di menit ke 64 nih ya. Di menit ke 64 ini kita efektif punya 4 penyerang, karena di menit ke 64 ini Eddie Nketiah ini menggantikan Gabriel Jesus, Reiss Nelson itu menggantikan Zinchenko. Jadi kita punya 4 penyerang, yaitu Saka, Martinelli, Nketiah dan Reiss Nelson gitu ya. Dan ini tidak merubah hasil juga gitu. Jadi menurut saya ya kemarin kita harus refleksi lah. Untuk Mikel Arteta dan para pemain ini harus refleksi dalam kondisi kemarin seperti itu, apa yang harus diubah gitu kan, apa yang harus dilakukan gitu kan. Ini menjadi PR, pola permainannya bagaimana yang harus dilakukan untuk bisa memecah kebuntuan seperti kemarin gitu ya. Jadi kalau dari saya nggak bisa menyalahkan gol West Ham itu juga. Kenapa? Karena kita kalahnya 2-0 bukan 1-0 gitu ya. Kalau 1-0 saya oke lah, kita bisa menyalahkan gol kontroversial itu. Walaupun gol kontroversial itu kita tetap harus protes ya, dan menurut saya tetap harus menjadi PR bagi PGMOL juga. Tapi untuk sebagai fans kita tidak bisa menyalahkan hanya dari sisi gol itu aja. Secara keseluruhan kita kemarin permainannya mandul. Kalaupun West Ham tidak bisa mencetak gol, itu kita juga tidak bisa mencetak gol. Seandainya kemarin 2 golnya West Ham itu kita coret sama sekali, kita tetap hanya akan seri gitu kan, 0-0. Jadi dari saya ini yang harus harus direfleksikan gitu kan, harus menjadi PR. Karena ini sama seperti waktu melawan Newcastle ya. Kita juga secara efektif penyerangan kita mandek gitu kan. Nah ini yang harus menjadi PR, apa yang harus dilakukan pada saat kondisi-kondisi seperti ini gitu. Walaupun kemarin ya juga ada perubahan untuk mencoba 4 penyerang ya, itu menurut saya juga baru sih, kayaknya belum pernah Arteta melakukan 4 penyerang gitu kan. Itu juga mungkin strategi baru, tapi ya akhirnya saya mengalah di sini. Saya mengalah dalam artian kita butuh CF. Oke, jadi saya mengaku kalah bahwa kita perlu central forward gitu. Kenapa? Karena Jesus kemarin juga tidak efektif. Dan kita tahulah kapasitasnya Nketiah, walaupun dia sebagai false nine
ya tadi saya juga sudah sering bilang kan, sebagai false nine dia juga kurang efektif. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengancam gol. Jadi dia juga nggak akan terlalu dijagain oleh pemain lawan. Kenapa? Karena dia tidak menjadi ancaman di depan gawang gitu. Jadi menurut saya memang Nketiah ini tidak terlalu efektif, dan kalau seperti kemarin Jesus nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak punya satu pembeda. Dari sisi itu ya, jadi dari sisi itu central forward, cuman ya kita tahu lah masalahnya adalah untuk di market saat ini central forward kita saat ini yang mungkin bisa dibeli Ivan Toney, tapi Ivan Toney sendiri harganya sudah dipatok di harga 100 juta gitu kan, jadi bingung juga gitu kan. Kemungkinan sih kita bisa ada beberapa opsi kemarin kan adalah untuk menjual Thomas Partey ya, pemain yang sangat bagus Thomas Partey, tapi memang sayang sekali apa ya, dia terlalu sering cedera lah gitu ya. Lalu juga kedua menjual Emil Smith Rowe, ya ini mungkin juga agak kontroversial. Kenapa? Karena dia ya memang kesayangan fans, tapi juga beberapa kali kita lihat dia turun tidak bisa menjadi pembeda juga gitu kan. Jadi menurut saya Emil Smith Rowe juga bisa lah dijual ya. Lalu Nketiah sendiri gitu kan, Nketiah ini ada beberapa klub juga yang mengincar dia gitu. Jadi menurut saya mungkin kita ada dari 3 pemain ini kalau kita jual bisa lah harusnya untuk kita beli Ivan Toney gitu kan. Ya kita lihatlah nanti di Januari ya perkembangannya gimana. Cuman ya dari saya inilah, jadi dari pertandingan kemarin kita nggak bisa nyalahin hanya dari gol kontroversialnya West Ham saja. Kenapa? Karena memang penyerangan kita kemarin kita sudah mendominasi tapi tidak bisa mencetak gol gitu ya. Ya itu aja sih dari saya untuk review pertandingan ini. Terima kasih ya yang sudah menonton. Terima kasih juga kemarin yang sudah nemenin saya pada saat live. Ya untuk saya sih saat ini sekian dulu. Terima kasih bagi para Gunarwan dan Gunarwati sekalian ya untuk subscribe-nya juga. Kalau teman-teman yang saat ini menonton belum subscribe, suka dengan konten-konten semacam ini dan suka dan juga suka konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.